Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini aku kedatangan sahabat aku yang super ceria. Siapa lagi kalau bukan Fitri Tropika. Ya, di balik keceriaannya, ternyata Fitrop juga sempat mengalami berbagai ujian yang luar biasa. Dari penyakit TB kelenjar, PCOS, dan tentunya perjuangan untuk memiliki anak. Lantas, gimana ya perjuangan Fitrop menghadapi semuanya? Nah, penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Yuk tonton Cerita Untungs. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Jadi suami aku tuh punya adik. Nah, dia tuh waktu melahirkan terus kayak ternyata enak ya ada anak kecil di rumah. Jadi rumah berasa hidup gitu. Kayak udahlah mungkin nikmatin pacaran, tapi ternyata pas ada sosok Thohir gitu ngerasa kayak wah kayaknya emang udah siap gitu. Kayaknya jadi kayak punya motivasi untuk seru nih gitu. Udah ada punya anak. Jadi ngerti gitu suasana rumahnya kayak gimana. Kalau ada anak di rumah tuh kayak much more alive lah gitu. Okay. Tapi ketika udah mulai ada keinginan itu, periksa ternyata ada TB kelenjar. Nah itu dokter malah bilang katanya justru nggak boleh program. Alhamdulillah akhirnya aku bisa berkunjung ke rumah sahabatku setelah sekian lama, sekian purnama. Akhirnya kalau nggak dipaksa nggak datang, akhirnya datang juga. Alhamdulillah bisa main kesini ya. Kita udah bareng sama Fitri Tropika. Ini kita belakang nanti abis ngobrol ada musiknya nggak nih? Oh itu yang ada ding. Fit, tapi ini kita flashback sebentar ya. Ini kan nama kamu nama panggung ya, Fitri Tropika. Mungkin bukannya Putri, Putri Panggung. Nah kan kita selama ini taunya Fitri Tropika, Fitrop. Nah itu sebenarnya dari awal nama Fitrop itu tuh siapa sih yang bikin? Enggak, jadi itu tuh sebenarnya gini, dulu itu aku tuh kan siaran. Siaran itu hari Minggu konsepnya tuh tentang nuansa hutan nih. Jadi aku tuh jadi Mama Tropika, partner aku tuh jadi Papa Rimba. Terus aku tuh waktu tuh casting kan, Extravaganza ABG. Nah, waktu itu yang keluar itu Nia Ramadhani nih ya, bayangin. Oke. Oh, itu barengan tuh? Enggak barengan. Jadi Nia Ramadhani keluar dari Extravaganza ABG. Lalu dia Cynthia Bella keluar dari Extravaganza ABG. Oh, yang bareng Raffi apa segala macam itu. Terus mereka carilah pengganti kolaborasi keduanya. Bagus dong, dapet banget. Nah, terus udah gitu ternyata kepilih kan. Terus akhirnya nanti di credit title namanya mau siapa gitu kan. Ya Fitri Rahmawati kayaknya mungkin menurut mereka agak kurang komersil kali KTP ya. banget lagi. KTP banget KTP gitu. ya. Terus udah gitu jadi dulu tuh ada FD namanya Mas Idvi. Dia bilang udahlah Fitri Tropika aja tuh kayak di siaran. Oh, dia mau udah dengerin kamu siaran. Udah kan dia senior aku di radio. Dia senior aku di Radio Ardan, tapi dia jadi FD waktu itu. Terus udah gitu dan dia juga yang ngasih tahu casting itu. Nah, jadi itu benar-benar sebenarnya kamu masih stay di Bandung banget dong? Masih, terus spontan aja tiba-tiba nama aku di credit title Fitri Tropika. Oke, kenapa enggak Fitri Anastasia, Fitri Tatiana, Fitri Olivia, apa gitu ya? Tapi eye catching banget gitu ya istilahnya. Maksudnya bukan eye catching ya. Ear catching. Kan kalau itu ya, kalau eye mata, kalau ini ear catching jadinya ya. Harus selalu ada sih conversation seperti ini sih kalau sama Mimi. Nah makanya jadi kan, tapi nama Fitrop itu malah alhamdulillah membawa kesuksesan kamu juga gitu loh. Sampai sekarang orang taunya tuh Fitrop. Jadi istilahnya emang semua siapa sih nggak tahu sama Mimi Tropika apa? Mimi nggak mau gitu waktu dulu nggak kepikiran nikahnya cari yang namanya siapa? Stephen atau maunya Rodriguez. Jadi Fenita Rodriguez. Fenita. Untung gue gak dibilang gini, Venita-nya Ari. Itu kan halus banget ya. Secara enggak, gue juga sama. Waktu itu kan nama aku
Fenita Jayanti ya, Jayanti. Masih mending. Sejahtera bengkel sama bengkel. Enggak, tapi kan sama-sama model. Kimi Jayanti, Oh Fenita iya, Jayanti. ya itu makanya untung ada si Kimi, jadi gue jadi bangga. Oh iya, Fenita Jayanti bagus. Makasih, udah ganti aja lah Fenita Jayanti aja lah. Ya udahlah, Ya udah dapetnya begitu. Udah takdirnya ya, ternyata takdir. Cuma ya orang-orang masih kan, kenapa sih harus pakai nama suami? Kan kita emang nggak boleh kan, harus mazhabnya harus ikutin nama orang tua kan. Oh, kalau aku sih lebih ke ngelihat bentukan Mas Arinya aja sih. Jadi ya udahlah ya gitu ya. Ya makanya jadi sampai sekarang aku Fenita Ari. Orang kan nggak boleh meletakkan nama suami di belakang nama itu. Aku bilang, ya, gue sih nggak niatan itu, tapi emang terjadi begitu aja gitu kan. Jadi orangnya kenal gitu. Berarti di awal itu pertama kali kamu terjun entertainment tuh sebenarnya di itu ya, di si Extravaganza siaran ABG. dulu. Awalnya iya, aku pernah main film tahu. Film apa? Mimi nggak tahu. Sebelum aku terjun ke Extravaganza ABG, ini nggak ada yang tahu aku pernah main film. Wah, ini baru nih dikit. Kalian search film Garasi. Oh, band Garasi band yang si Iya. Peggy kan? Iya. Aku nonton. Lah, iya aku main di situ. Jadi apa? Jadi penonton. Jadi aku waktu itu kan masih siaran. Terus udah gitu, ini nih film kita bantuin apa jadi kayak cameo syuting film Garasi band gitu kan. Udah terus udah gitu syuting. Ya udah ceritanya jadi penontonnya di depan, tepuk tangan yang bersemangat. Wow, gitu paling depan. Terus oke, ekspresi gue harus ekspresi orang yang lagi kagum nonton band favorit gue gitu. Udah, tepuk tangan. Terus udah filmnya tayang. Tangan aku yang mana ya? Kamu kelihatan gak? Nanti kita liatin lagi ya. Jadi kalau misalnya ada pas Garasi bandnya lagi manggung, kita lihat zoom, kita stopin dulu, kita pause, kita zoom. Aku penonton yang ketiga dari depan, di sebelahnya mas-mas yang baju belang-belang. Nah kalau kalian lihat ada tepuk tangan, tangannya belang-belang, itu tangan sebelahnya tangan aku. Apalinnya ada tai lalatnya di sini. Terus ya Allah, ternyata ya Fitrop tuh udah main film loh. Iya, gila, aku tuh biasa, bener-bener kayak kualitas acting aku tuh dipertaruhkan banget di situ. Keren Itu kayaknya jadi titik awal aku deh di dunia Jadi dari entertainment. situ udah mulai langsung, aku yakin aku bisa gitu. Talenta aku kayak di acting deh. Aku ngerasa Langsung aku punya bakat di sini. iya sih. Karena aku ngeliat ekspresi aku tuh di situ dapat banget gitu. Ekspresi keringetannya, capeknya gitu, kayak ekspresi seorang grupis yang kagum sama satu band gitu. Wah, yang luar bener-bener biasa ya. Aku ngerasa aku dapat banget sih di situ. Keren. Itu kamu lewat casting berapa kali tuh? Itu tuh kayak ditolak berapa kali, terus aku maksa, terus akhirnya aku tetap jadi udah jadi penonton di casting pula. Enggak, itu waktu tuh disuruh ngebantuin doang, tapi kayak pertama kali ketemu Fedi Nuril, ya ampun artis. Tapi akhirnya kamu ketemu Fedi, kamu bilang nggak? Gue belum pernah. Oh, belum. Ya enggak juga lah, ngapain juga Ya, tiba-tiba ada enggak. penonton. Aku juga gitu, dulu tuh aku syuting sama Dewa. Jadi kan kalau misalnya dulu tuh ada Ini pernah iklan syuting? rokok. Kan iklan rokok kan. Tapi kan kalau iklan skupnya kecil Mi, kalau ini di antara sekian ribuan penonton, terus aku inget aku nggak Kak Fedi. Kata dia, mana ya? Nggak sama itu juga, udah syutingnya di Gunung Bromo, udah pakai helikopter apa segala macam. Pas tayang mana gue nggak ada. Ya ampun, nasib kita sama. Semuanya pasti pernah melalui hal itu semua. Oke. Oh berarti akhirnya tuh Extravaganza ABG lah ya. Ya. Terus dari situ mulai suka dibantuin sama Kak Indra Bekti tuh waktu tuh diusulin buat jadi penggantinya almarhum Olga tuh. Dulu kalau misalkan almarhum Olga lagi nggak bisa, Diana dalam berita. Oh iya benar-benar ceriwis ya. Ceriwis. Terus udah gitu dari situ baru mulai missing lyrics. Oh iya, misi lirik setiap hari ya sama Irgi ya. Sama Irgi. Aduh, Masya Allah. Tapi emang perjalanan kamu tuh istilahnya tuh bener-bener alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ya, nggak ada ya. Ya dong, kamu masuk, tapi bener deh, pas kamu masuk, ingat banget aku kan waktu itu masih insert tuh. Pas kamu Extravaganza ABG Nah, aku pengen itu, masuk kamu langsung insert. keluar. Aku pengen masuk insert tapi kayaknya nggak cocok. Nggak masuk, nggak bisa jogetnya. Enggak, ya Allah, kenapa tiap kali orang yang di situ hostnya pasti jogetnya, mas skill kita nggak dihargain gitu. Sama sih. Itu membekas banget ya, tapi ada juga Mimi
ada aku waktu itu ngambil mobil Picanto. Mikir kan dulu setiap pulang pergi dari Bandung Jakarta kan naik travel. Kamu belum ngekos atau apa tuh? Belum pindah? Belum, waktu itu awal-awal. Terus udah gitu, udah nyicil mobil Picanto. Tuh, ya udah deh istihoroh aku. Ya Allah, biar seenggaknya uang aku tuh nggak habis cuma buat bayar gitu. travel, tapi seenggaknya aku punya barang gitu. Udah aku istihoroh, ajuin tuh dulu tuh masih ngelising gitu lah, ya. ngelising gitu. Terus udah gitu, udah di approve. Ya Allah, ini jawaban istihoroh aku, alhamdulillah, berarti emang boleh. Terus aku syuting, iya itu dia tadi episode terakhir kita. Ya Allah. Itu sebenarnya Allah tuh sayang sama kamu. Emang nggak boleh sebenarnya. Tapi aku pikir, ya Allah gimana ini aku bayarnya kok, kalau emang nggak boleh kenapa di approve gitu kan. Terus udah gitu udah bingung nih mobil mau dipakai kemana. Aku mau dipakai di Cimahi doang, mau ngapain pakai mobil gitu. Terus tapi alhamdulillahnya pas begitu di approve tuh kan ada waktu sampai mobilnya datang tuh. Pas mobilnya datang, kita dapat tawaran ada syuting lagi minggu depannya. Jadi persis di hari yang sama. Tapi ya Allah, berarti pelajaran juga kalau bisa emang cash aja. Iya benar-benar. Mas sebenarnya kita tuh udah dikasih waktu sama Allah. Ketika kita lagi begitu dikasih ganti lagi yang lebih baik lagi, insya Allah. Dan kalau sekarang sih semakin belajar kayak ya Allah, harusnya nggak boleh gitu-gitu ya. Dulu kan proses, benar-benar. Nah terus kan kamu berarti berapa tahun sih udah karir tuh sampai sekarang? Berapa tahun ya aku ya? Berarti itu mulai dari tahun berapa Extravaganza? Aku tuh kan lulus tuh 2005, berarti aku kuliah tuh 2006-2007 lah ya. Lumayan ya Mia? Lumayan lama juga, berarti udah aku nggak go internasional, 13 tahun. Abis mau nikah enggak? dia lebih lama Bu. Oh iya benar, dia dari kecil banget. Jadi wajar lah dia udah go internasional, iya, international gitu. Nah terus akhirnya kan setelah lika-liku laki-laki asmara gitu ya, aku ingat banget tuh zaman itu si Arab ya India sih, tapi kan dulu ya dulu. Kamu kan asli di bawah, untuk toge di bawah ya. Oh iya, sebelum akhirnya aku ketemu sama cinta sejati aku. Cocok. Terus akhirnya kamu ketemu toge itu sebenarnya di mana? Awalnya toge itu adalah orang yang aku takutin. Hah, kok bisa? Aku jadi kan aku tuh ada ada temen SMA aku, terus dia punya ada geng Malaysia gitu, karena kan pada kuliahnya di Malaysia kan. Terus selalu diceritain betapa dia itu gimana sih, kan orangnya jahil gitu. Cuman kayak gue kayak kalau ketemu sama orang ini gue bakal dibully abis-abisan deh gitu. Bakal tipenya bisa gini loh Mi gitu. Misalkan sepupu aku lagi nyuci piring, dia tempelin kunci. Sorry, gue kira Avanza, terus pergi. Bisa yang gitu loh Mi, yang nggak bikin sakit hati gitu ya, nggak mikir kayak aduh pengen ketemu banget tuh karena dia begini, bukan karena ini, malah takut. Wah gue kalau ketemu bakal tipe yang bakal jadi bahan bulian dia gitu. Terus sampai ngomong gini, pokoknya kalau kalian ngumpul jangan sampai ada atau gitu, gue takut gitu. Sampai akhirnya suatu hari ketemu, terus kayak dari awalnya takut ketemu sampai akhirnya di titik yang takut untuk kehilangan dia. Takut kalau jodoh aku bukan dia. Tapi berapa lama sih berarti kamu tuh sama Toge? Dan lucunya ya, kita tuh maksudnya dunia tuh emang kecil banget ya. Ternyata si Toge itu kakaknya temennya Juju tuh saudara aku. Iya. Maksudnya kayak ya Allah, ternyata orang kayak itu kayak gitu aja. Tapi akhirnya kamu berapa lama sih? Soalnya aku juga nggak terlalu denger banget, ternyata iya si Fitrop tuh nikahnya sama kakaknya temen aku, Mi. Hah? Kakaknya siapa? Kakaknya Cumi. Hah? Sampai tapi waktu dulu tuh emang ketemu udah yang malas nggak mau gitu ya, gitu. Terus udah gitu yang emang ketemu terus kayak deket, terus ya udah langsung emang mau nyiapin buat nikahan gitu loh. Jadi ibaratnya pas nembak dia bilang emang udah mau ya udah serius aja gitu. Udah. Berarti berapa lama tuh deketnya? Sampai setahun? Jadi enggak, jadi kayak ya udah ketika akhirnya udah ketemu terus pokoknya sampai akhirnya cuma beberapa bulan lah, terus akhirnya Toge ngomong, terus nyiapin ke lamaran 4 bulan, terus ya nikah. Cepet banget ya. Iya. Tapi alhamdulillah gitu. Iya. Alhamdulillah banget.
Emang tapi selalu gitu kan kalau jawab istihoroh gitu. Pasti jawab, ya Allah kenapa? Tapi lama, oh ya Allah itu dia jawabannya. Gitu. Tapi aku sempat istihoroh gak? Oh ya harus atuh, kita mau ngambil mobil aja. Iya istihoroh ini suami loh ya. Oh jadi terus emang ya udah gitu. Alhamdulillah sama keluarga. Berarti tahun berapa ya nikahnya? Aduh kalau sampai lupa tahun ini kayaknya kacau banget ya. Parah banget, kayaknya aku 2014 nih kayaknya. 2014. Kayaknya. Iya 2014. Benar. Iya benar. Tanggal lupa juga nih jangan-jangan. Ya Allah, amin. Itu harus kita ke power ya. 14 September kayaknya. Oh 14 September. Itu nikahan siapa? Aku cari dulu di Wikipedia ya. Benar, alhamdulillah. 14 September 2014. 14 09 14 ya Allah. Oh iya itu nomor cantik loh itu. Iya benar. Nomor cantik aja lupa gimana coba kalau mau nomor ngasal. Terima kasih Wikipedia. Terima kasih ya, alhamdulillah ya. Aku juga di Wikipedia aku juga dimudain nomornya. Seneng deh. Oh gitu. Tapi aku di Wikipedia disebut nyanyi album Christmas kan? Iya. Aku kan sebelum aku search juga. Kata kamu nyanyi lagu itu. Nggak ada yang mana. Iya ada tapi maksudnya. Iya makanya aku juga bingung. Aku kan buka Wikipedia. Kan itu bisa diedit orang juga soalnya. Nah itu apa aku menyanyi dalam keadaan aku tidak sadar gitu. Kapan? Ada di situ. Iya, tapi bener-bener pas aku lagi searching si Fitri ngapain aja. Oh, pernah nyanyi itu. Iya, pas aku buka, ini siapa yang ngedit? Nyanyi yang mana ya? Apa jangan-jangan aku pernah nyanyi tapi aku tidak tahu kalau itu terhipnotis kali. Nanti coba tolong diedit ya Wikipedia. Iya, benar-benar. Nah, ini kan aku sempat dengar juga pas kamu di awal-awal pernikahan, kalau nggak salah kamu sempat ada sakit apa sih? Ada TB kelenjar tuh, terus waktu itu, pas aku TB kelenjar itu pas periksa ke dokter, itu tuh pas ada mulai keinginan pengen punya anak. Karena berarti itu udah usia pernikahan udah lupa ya. Pokoknya udah berapa tahun nanya dia nikah aja dia lupa ya, pakai nanya itu lagi. Terus tapi waktu itu kalau nggak salah tuh Thohir tuh udah lahir, jadi ipar aku udah punya anak, jadi kayak cucu pertama lah gitu. Oh ya di keluarganya si Cumi ya, Alfi. Jadi suami aku tuh punya adik. Nah dia tuh waktu melahirkan terus kayak ternyata enak ya ada anak kecil di rumah, jadi rumah berasa hidup gitu. Oke nih kayaknya udah program gitu. Oh berarti sebenarnya yang jadi trigger pengen punya anak tuh pas waktu ada Thohir berarti? Iya. Aku ingat banget tuh soalnya kan si Thohir tuh sampai ya ngikut kalian juga. Iya, benar-benar kita happy banget dengan kehadiran Thohir saat itu, kehadiran anaknya ipar aku itu. Kayak kita ikut happy juga, terus kayak kita bawa-bawa juga, terus karena emang berasa ternyata enak ya ada gitu. Dalam satu relationship ketika ada anak tuh rumah terasa lebih hidup, ada yang berisik, ada yang ngeramein gitu. Tapi emang sebelumnya belum ada kepikiran sama sekali. Sangat santai banget. Karena ya mungkin karena kalian juga deketnya kan deketnya pendek banget lah, singkat banget waktunya. Jadi kayak udahlah mungkin nikmatin pacaran tapi ternyata pas ada sosok Thohir gitu ngerasa kayak wah kayaknya emang udah siap gitu. Kayaknya jadi kayak punya motivasi untuk seru nih gitu, udah ada punya anak. Jadi ngerti gitu suasana rumahnya kayak gimana kalau ada anak di rumah tuh kayak much more alive lah gitu. Tapi ketika udah mulai ada keinginan itu, periksa ternyata ada TB kelenjar. Nah itu dokter malah bilang katanya justru nggak boleh program. Karena takutnya ketika kalau misalkan aku program terus udah gitu ternyata jadi nah si obat TB kelenjar itu kalau nggak salah harus diminum 9 bulan dan itu obatnya keras banget dan nggak boleh skip sama sekali. Jadi kalau misalkan kayak aku udah 3 bulan nih 3 bulan minum rutin dan obatnya segede-gede gini terus tiba-tiba aku skip sehari itu ulang lagi programnya dari nol. Jadi benar-benar harus diminum setiap hari di jam yang sama. Nanti kalau udah 9 bulan dicek lagi darahnya tuh masih ada atau enggak. Tapi ada gejala apa gitu nggak sih awalnya? Lemes. Jadi karena aku kenanya bukan di paru-paru, aku di kelenjar getah bening. Jadi benar-benar yang cepat banget lemes. Jadi waktu itu awalnya yang berasa ada benjolan. Terus apa nih gitu? Kok kayaknya makin lama makin gede. Dicek takutnya apa kan? Sempet MRI apa segala macem gitu. Terus udah gitu ternyata alhamdulillahnya bukan apa-apa, tapi si TB ini gitu. Cuman yang kerasa itu ininya kan sebenarnya pegel. Kalau pegel sih nggak masalah, tapi yang kerasa tuh stamina bener-bener
drop ya, suka cepet drop gitu. Oh drop banget, bisa yang gini nih, aku habis nge-gym, ketemu sama teman-teman, nongkrong di kafe, saking lemesnya aku tidur. Oh. Bisa sampai yang kayak orang ngobrol terus yang benar-benar nggak tahan pengen pulang kayak blok gitu. Bisa kayak Kamu gitu. mikirnya karena ya udah karena capek aja gitu ya? Sampai akhirnya kayak begitu sudah mulai muncul benjolan, oh ini ada Sesuatu. Nah ternyata dari situ bisa ketahuan juga kayak penyebabnya dari situ gitu. Dan pas begitu tahu agak ada heartbreak juga sih pas ketika motivasi itu Ya udah muncul, terus tiba-tiba nggak boleh dan jangka waktu minum obatnya juga panjang kan. Gitu. Terus kalau pas waktu dapet itu kabar ya pasti shock banget lah gitu ya. Tapi satu sisi shock, tapi satu sisi lega karena kayak it could be worse gitu. Kebayang nggak kalau itu misalkan amit-amit misalnya cancer atau tumor, kan itu kayak lebih jelek banget. Ini kayak ya udahlah aku mikirnya anggap aja setiap hari minum vitamin gitu. Jadi kayak masih aku mindsetnya nggak dibikin yang aku kena TB apa segala macem gitu. Oke, nah itu kan berarti kamu udah sama Toge juga. Aku juga ngeliat tuh kamu bikin vlog kan, sering buat rajin buat bikin vlog karena kamu kayak memotivasi juga yang lain, karena kita kan ya apapun penyakitnya lah gitu ya. Ketika kita tahu bisa divonis kita kena TB, kena apa, pasti kan hati tuh pasti ya broken heart banget. Terus aduh gimana? Ditambah lagi pengen program nggak juga, boleh gitu. Nah terus di situ kan kamu manggil ibu tuh mama atau mama. Di situ tuh aku lihat mama tuh selalu ngedampingin terus ya. Ibunya Toge juga, mama juga. Cuman justru yang waktu aku operasi itu aku nggak berani bilang sama mama sama bapak. Yang nemenin justru mama mertua. Gitu, karena aku mikir ayo udahlah cuman operasi kecil, nggak mau mereka worried juga. Nggak tahu entah kenapa saat itu aku mikirnya gitu aja gitu, nggak mau mereka kepikiran, udahlah cuma sehari ntar udah selesai atau selesai gitu. Tapi udah begitu udah selesai, kenapa ke rumah sakit nggak ngomong? Ya juga sih. Tapi tadinya maksudnya nggak mau bikin panik gitu. Iya karena Fitrop tuh anak satu-satunya ya. Fitrop tuh anak satu-satunya, otomatis kalau misalnya kita ngasih kabar apa gitu pasti kan orang tua yang takutnya mereka worried gitu loh. Iya, bener-bener. Karena udah operasi kecil juga, meskipun sebenarnya biusnya juga memang bius total gitu. Terus apalagi sih yang bikin kamu kuat gitu ngadepin perjalanan pengobatan TB gitu ya? Aku kan waktu itu juga dengar tuh harusnya yang bulan keberapa kamu udah selesai, tapi ada tambah lagi. Ada tambah lagi. Ya, aku mikirnya ya itu orang Jawa Sunda banget ya udah untung gitu. Jadi jadi kamu positive vibe aja gitu ya? Iya, dibawa karena aku nggak mau dibawa stres. Jadi aku mikirnya ya dengan dapat TB ini aja gue udah merasa ya udah untung nih cuma TB. Kalau ibaratnya cancer amit-amit atau tumor amit-amit kayak lebih drop lagi mentalnya. Ini kan cuman harus minum obat doang aja rutin setiap hari. Anggap aja kayak itu obatnya meskipun banyak, anggap aja nih obat biar cantik, ini buat rambut, buat kulit gitu, kayak gitu aja udah gitu. Jadi sebenarnya gimana kita menghadapinya aja ya. Kalau misalnya kita bikin stres mungkin malah sakitnya nggak kelar-kelar juga. Tapi kalau misalnya kita udah mikirnya udah ini buat ini, tapi ya insya Allah malah cepat sembuh juga. Kemarin berarti total 1 tahun ya? Hampir setahun. Tapi ya udah kan, maksudnya setahun juga aku masih bisa beraktivitas, masih bisa ngapa-ngapain, nggak yang bed rest di rumah terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tetap beraktivitas aja kayak biasa gitu. Tapi itu juga nggak sih yang ngebuat kamu akhirnya juga berhijab? Sebenarnya kalau pas di musyawarah tuh ya itu dia tadi, semuanya mau yang udah ngejalanin sunnah, yang baru banget belajar, yang apapun itu tuh kumpul semua di situ. Dan kita sama-sama nyari ilmu gitu ya. Aku yang paling shock lihat siapa? Kak Dewi Sandra. Kan dulu mikirnya ya, wah ini pengajar artis-artis, wah pasti semuanya pada gimana gitu ya. Terus udah gitu pas datang Kak Dewi dengan simpelnya, terus inget nggak yang Ustadz Adi tuh cerita tentang anak-anak penghafal Al-Quran yang dikasih mahkota terus kayak bisa ngebanggain orang tuanya, terus kayak dalam hati aja, ya Allah pengen, ya Allah semoga bisa dikasih anak yang bisa hafal Al-Quran ya Allah gitu. Udah cuman berdoa gitu aja, tapi berdoanya tuh kayak sampai pengen nangis.